Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi negara dengan pendapatan anggaran terbanyak di ASEAN. Nilai anggaran pada tahun 2024, total pendapatan pemerintahan Indonesia mencapai sekitar 179 bilion USD, tapi bisa lebih tinggi tergantung kurs. Dan pada tahun 2025, mencatat anggaran pendapatan Indonesia mengalami peningkatan anggaran. Pendapatannya mencapai 180 bilion. Dan seperti inilah komentar masyarakat Malaysia dan ASEAN menanggapi hal tersebut. Saya pikir pendapatan anggaran negara Vietnam adalah 2,65 kuadriliun VND. Dengan nilai tukar hari ini 1 USD 26.275 VND. Itu akan menjadi sekitar 101 miliar USD. Jadi kenapa sering disebut hanya sekitar 90 miliar USD? Kemana sisa 11 miliar USD pergi? Di dalam kantung pejabat yang korup. Brengsek kamu, bodoh itu narsis juga. Pajak hanyalah bagian dari total anggaran nasional, Bung. Selain pajak, ada juga pendapatan dari sektor investasi negara, mineral, biaya layanan publik, penalti anggaran. Bedakan pajak dan pengumpulan anggaran. Lalu berbicaralah jika tidak teman-teman internasional menertawakan saya mengatakan saya tidak bisa membaca. Donasi amal memberimu pengetahuan. Semoga Anda membaca dan mengerti untuk mengisi beberapa bagian dari ruang kosong di otak Anda. Tentu maksudnya korupsi, sedangkan pajak hanya sebagian besar pendapatan anggaran, tidak semua. Malaysia tahun 2024 hanya mengumpulkan pendapatan pajak 71 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui per kapita, pendapatan pajak Singapura sangat tinggi mencerminkan biaya hidup yang tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi. Sisanya terlihat tinggi tapi pendapatan pajak per kapitanya sangat rendah. Anda dapat melakukan matematika sendiri. Singapura adalah raja, menerima FDI tertinggi kedua dunia, berkontribusi banyak pajak ke Singapura. Dalam 1-2 tahun ke depan, Vietnam akan surplus Thailand dari total pendapatan pajak dan akan menjadi nomor 3. Singapura pajak tinggi juga ya, padahal secara keseluruhan penduduk jauh lebih padat Jakarta. Mempertimbangkan pajak pertama, Singapura adalah yang tertinggi, lalu Thailand dan Vietnam. Pendapatan rata-rata Singapura 90k USD, Vietnam 5k USD tapi mengumpulkan 90 miliar USD. Siapa yang lebih tinggi dari siapa, teman saya? Kenapa kamu tidak menghitung Vietnam 20 kali populasi Singapura? Maka jawablah sendiri, penduduknya kecil tapi penghasilannya lebih tinggi. Gerakkan otakmu. Apa yang Anda pajang di sini? Berbicara tentang pajak kepala berarti Anda mengemudi pendapatan yang lebih tinggi. Berdebar otak. Komentar Anda tentang belajar lagi atau jika Anda membutuhkannya, pergi ke Google Search hubungan antara pajak dan pendapatan tentara manusia pertama. Filipina, semua pajak dicuri oleh penjahat di pemerintahan. Negara mana yang teratas? Saya tidak tahu warna bendera. Yang teratas adalah Indonesia. Monaco, polisi terbalik Indonesia. 6 adalah negara sosialisme, bukan kapitalisme, tergantung pada pajak yang berat. Untuk informasi Anda, Thailand sekarang secara formal adalah tanah pencuri. Thailand berada di peringkat nomor 1 sebagai negara penghangat di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Tanah barbaria dan penjajah, tanah Li, Tai Li, tanah penipu juga, tanah pencuri, tanah para penjahat perang. Tanah dumi dan murah, selalu bermain bodoh dan trik. Sebutkan saja. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.